akan masuk tahap berikutnya yang tidak bisa dibatasi oleh waktu. Dan itulah yang kita nantikan. Jadi kematian bukan akhir segalanya. Mengapa demikian? Yang pertama, berpisah dengan tubuh dan berdiam dengan Kristus. Kematian itu adalah satu peristiwa berpisahnya kita, jiwa dan roh dengan tubuh kita. Tetapi setelah itu kita akan berdiam dengan Kristus. Filipi pasal 1 ayat 23 berkata demikian, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Rasul Paulus didesak dengan dua hal yang mendesak. Didesak pasti mendesak. Nah, dia menentukan bahwa sebetulnya dia lebih suka untuk pergi dan berdiam bersama dengan Kristus. Peristiwa ini kita kenal dengan kematian. Kematian adalah meninggalkan tubuh, berpisah dengan tubuh. Untuk apa? Berdiam dengan Kristus. Itu memang lebih baik. Berarti menurut firman Tuhan, yang lebih baik itu adalah kehidupan setelah berpisah dengan tubuh, yaitu berdiam dengan Kristus. Karena itu lebih baik dari fase hidup sebelumnya, maka saya yakin saudara setuju dengan saya membuat kesimpulan bahwa yang lebih baik itu pasti bukan akhir dari segalanya. Saudara, kehancuran itu akhir dari segalanya. Ya, apalagi kegagalan barangkali bisa dikatakan akhir dari segalanya. Walaupun kata-kata positif berkata kegagalan adalah keberhasilan yang ditunda. Nah, kematian adalah berpisah dengan tubuh dan berdiam dengan Kristus. Kata berdiam itu bukan sekedar bertamu. Kata berdiam itu bukan sekedar piknik, healing. Kata berdiam itu artinya tinggal selama-lamanya. Dan tinggal selama-lamanya itu pasti ada aktivitas di tempat tinggal kita. Pasti ada kegiatan. Pasti ada kebergunaan kita di sana. Kita punya komunitas di sana. Kita punya kepala keluarga di sana. Kita punya banyak yang kita rindukan. Apalagi ini merupakan yang jauh lebih baik. Tempat tinggal yang jauh lebih baik. Komunitas yang jauh lebih baik. Kepala keluarga yang jauh lebih baik. Bapak yang lebih jauh lebih baik. Berarti di balik kematian itu justru ada hal-hal besar yang kita tunggu-tunggu. Bukan berarti kita harus arep-arep mati terus ya ngaluk, enggak. Tetapi kita persiapkan fase awal hidup kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya supaya kita bisa masuk ke fase berikutnya dari kehidupan kita yang jauh lebih berharga, yang jauh lebih berarti. Karena di sana kita tinggal bersama-sama dengan Bapa kita.
Di sana kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di sana kita tinggal bersama-sama dengan semua orang-orang kudus. Dan kita merasakan damai. Tidak ada kuburan di sana. Tidak ada rumah sakit di sana. Semua hidup kekal, bahagia, memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, sebetulnya aku lebih senang berdiam bersama dengan Tuhan. Sebetulnya aku lebih senang untuk meninggalkan tubuh. Saudara, itu suatu pengharapan yang sangat mulia. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, dalam waktu yang pendek, saya ingin kita semua sadar dan tidak menilai kematian adalah akhir dari segala-galanya. Ibu Teresia sudah mendampingi suaminya dalam pelayanan dan suaminya sudah meninggalkan tubuhnya lebih dulu dan sudah berdiam dengan Kristus lebih dulu. Saudara, Pak Bagio sudah menikmati hidup yang jauh lebih baik dan sekarang istrinya menyusul. Mereka berdua sudah menikmati suatu fase kehidupan yang sangat mulia, yang sangat indah. Dan itu menjadi tujuan kita bersama. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama saling menguatkan. Memang bagi keluarga sedih, tetapi saya yakin Tuhan memberi pengharapan di dalam hati kita semua bahwa kita akan tinggal bersama di sana. Salam saya sudah beberapa tahun ini agak mungkin orang menilai saya agak ekstrim, saudara. Tetapi di jemaat saya sering menyampaikan salam ini. Dan hari ini tadi saya belum menyampaikan, saya ingin memberitahu lebih dulu supaya saudara jangan kaget. Salamnya Pak Paulus kok aneh. Salam saya itu dua kata, saudara. Yang pertama, shalom. Itu damai sejahtera Tuhan menyertai saudara. Keberhasilan dan berkat menyertai saudara. Itu adalah suatu harapan selama kita masih tinggal di dunia ini. Tetapi kata yang kedua salam saya adalah Maranatha. Tuhan Yesus datang. Shalom itu banyak menunjukkan kebahagiaan dan berkat selama kita hidup, kita nikmati. Walaupun memang shalom itu juga menjangkau kekekalan. Kita akan mengalami shalom setelah kita tinggal bersama dengan Tuhan. Tetapi Maranatha itu lebih menunjukkan kerinduan kita untuk tinggal bersama dengan Kristus. Tuhan datang. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan salam ini bukan memulai kembali renungan, tetapi supaya saudara jangan kaget. Salam saya yang sudah tetap beberapa tahun ini adalah Shalom. Shalom. Setelah jemaat menyambut Shalom dan berkata Maranatha. Maranatha. Lalu jemaat juga menyambut Maranatha. Berarti dengan salam ini saya ingin memberi satu gaya hidup bahwa kematian bukan akhir segalanya. Kematian bukan stop, selesai. Tetapi kematian, di balik kematian, kita akan diam bersama dengan Kristus selamanya. Alasannya apa? Karena kita akan berdiam dengan Kristus.
untuk seterusnya dan selama-lamanya. Amin. Luar biasa. Itulah yang sedang dialami oleh Ibu Teresia. Teresia. Saudara, tidak istirahat, tidak melakukan apa-apa. Perumpamaan dengan Yesus ketika orang kaya yang tidak memperhatikan Lazarus itu mati dan dia masuk ke tempat penghukuman. Maka dari jauh dia melihat Lazarus ada di pangkuan Abraham. Itu berarti Abraham tidak sedang tidur pulas selama-lamanya. Itu berarti Lazarus tidak sedang tidur selama-lamanya. Mereka berdua tinggal bersama dengan Tuhan. Mereka berdua menikmati kebahagiaan yang sempurna selama-lamanya. Sehingga orang kaya yang tidak peduli dengan nasib Lazarus ketika hidup di dunia sangat iri dan rindu. Abraham, engkau izinkan Lazarus mencelupkan jarinya ke air dan diteteskan ke lidah saya supaya saya tidak terus menderita kehausan di sini. Tetapi Abraham berkata, jaraknya jauh. Lalu ternyata orang kaya itu juga ingat saudara-saudaranya. Luar biasa, saudara. Dia berkata, suruh Lazarus itu turun lagi ke dunia. Untuk apa? Supaya Lazarus bisa memberitahu kepada orang tua saya, kepada kakak saya, kepada adik saya, supaya mereka jangan tinggal di tempatku, tetapi bersama-sama tinggal dengan Allah, bersama-sama tinggal dengan Abraham, dengan kekekalan yang mulia dalam keselamatan Tuhan. Saudara, satu perasaan yang begitu mendambakan keluarganya bisa tinggal di tempat Lazarus bersama-sama dengan Bapa kita yang di surga. Saudara, kalau orang kaya itu bisa ingat keluarganya, sementara dia ada dalam penghukuman dan sudah talak, tidak bisa turun lagi. Kita yang masih diberi kesempatan, mari kita selalu menyatakan dalam gaya hidup kita, kalau kita akan tinggalkan semua, lalu diam bersama dengan Bapa kita selama-lamanya. Dan marilah kita ajak komunitas kita, khususnya keluarga dekat kita lebih dulu, keluarga besar kita, untuk dapat siap ketika berpisah dengan tubuh, kita bersama-sama akan berdiam dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menghibur kita semua. Dan bertekad mulai hari ini, yuk kita jalil kanan kiri kita, yuk kita siap untuk berdiam bersama-sama dengan Tuhan pada saat kita berpisah dengan tubuh kita, mulai dari sekarang. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kematian bukan akhir dari segala-galanya. Fase pertama dalam hidup kami di dunia ini akan kami nikmati dengan takut kepadamu, dengan melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu, selalu bergembira karena Tuhan, sehingga hidup kami menyentuh sumber kebahagiaan, sumber kegembiraan, sumber kehidupan,
sumber keselamatan. Sehingga kapan saja ketika kami berpisah dengan tubuh kami akan berkata, kami berpisah dengan tubuh ini dan akan berdiam dengan Kristus. Karena itu memang jauh lebih baik. Berkati keluarga yang sedang berduka cita. Kami tahu mereka dalam iman mengerti bahwa orang tua sudah bersama dengan Kristus, sudah berdiam dengan Kristus dalam kekekalan, menikmati keselamatan yang sempurna dan memuliakan Engkau. Jadilah kiranya seluruh keluarga besar ini, orang-orang yang nanti saat dipanggil, semua akan berdiam bersama dengan Kristus. Hamba juga berdoa untuk kami semua yang ada di sekitar upacara, penghiburan, dan persiapan untuk pemakaman pada siang hari ini. Kami rindu punya kalimat yang sama sejak hari ini, mulai dari sekarang, bahwa aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, karena itulah yang terbaik. Terima kasih Bapak. Terima kasih, berkati kalau sebentar kami akan bersama-sama ke tempat pemakaman dan memakamkan kekasih kami Ibu Teresia di tempat yang telah disediakan, bukan sebagai tempat atau peristirahatan yang terakhir, karena nanti ketika Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Ibu Teresia akan bangkit dan keluar dari kuburnya untuk berjumpa dengan Engkau di awan-awan dan bersama secara lengkap tubuh, jiwa, dan rohnya untuk memuliakan Tuhan kekal selama-lamanya. Berkati semuanya dan kami tetap memuliakan Engkau dalam segala kondisi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.